warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan berbagai macam bentuk amal ibadah yang kita laksanakan pada malam yang berbahagia ini di Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai ini. Salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketua BKM yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tuaku, para alim ulama, para ustaz, para sesepuh, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada Ramadan 1445 Hijriah ini, Allah masih memberikan kesempatan kita bertemu dengan bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Alhamdulillah. Sebagian tetangga kita, saudara kita, famili kita, atau bahkan orang tua kita yang dimana ketika tahun yang lalu masih berjumpa dengan kita, masih kita rasanya segar ingatan kita, masih bersalam-salaman ketika siap melaksanakan salat qiyamul lail atau salat tarawih, namun dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga saudara-saudara kita mungkin yang sedang sakit, yang tidak bisa melaksanakan salat berjamaah di Masjid Al-Ikhlas ini, tidak diberikan oleh Allah kesempatan karena dihalangi yaitu kesehatan. Oleh sebab itu, bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semoga saudara-saudara kita yang didahului dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Bagi kita yang masih hidup, semoga kita diberikan oleh Allah kesehatan. Amin. Semoga diberikan oleh Allah kelapangan waktu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau masih melaksanakan ibadah salat? Kenapa engkau masih melaksanakan salat siang dan malam? Sampai-sampai kakimu yang begitu luar biasa bengkaknya, sakitnya, padahal engkau sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga." Apa jawaban Nabi, ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Aku memang dijamin oleh Allah masuk surga, tapi aku ingin menjadi abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan para sahabat Nabi, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah. Padahal mereka al-khulafa rasyidin, orang-orang yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Tapi ketika hadir bulan Ramadan, begitu luar biasanya mereka melaksanakan amal ibadah kepada Allah. Begitu luar biasanya mereka meninggalkan kehidupan dunia yang biasanya sekian hari kerja, namun mereka fokuskan lebih banyak untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah riwayat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an ditanya, "Ya Khalifah, kenapa engkau setiap bicara tentang masalah alam kubur engkau selalu menangis?"
Padahal beliau orang yang luar biasa dermawannya. Padahal beliau luar biasa berinfak bersedekahnya fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika bicara tentang masalah alam barzakh atau alam kubur, beliau tetap menangis, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa beliau menangis? Apa kata Khalifah Utsman bin Affan? Ketika di alam barzakh luar biasa dahsyatnya hempitan kubur dan berbagai pertanyaan malaikat mungkar dan nangkir kepadaku nanti. Seolah-olah kalau seandainya di alam barzakh ini selamat, insya Allah di alam akhirat selamat. Tapi kebalikannya, kalau di alam barzakhnya sangkut, bahaya di alam akhirat nanti, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ibaratkan sebagian kita mungkin orang yang sudah pernah menggunakan pesawat. Sebelum masuk di pesawat, yang ada namanya tempat tunggu. Sebelum sampai tempat tunggu, luar biasa pemeriksaannya. Mana tiketnya, mana KTP-nya, mana paspornya dan lain-lainnya. Tali pinggangnya disuruh buka, handphonenya disuruh buka, baju dan tangan pun kena periksa. Seolah-olah seperti itulah alam barzakh. Kalau seandainya di alam barzakh kita tidak selamat, nauzubillah, maka di alam akhirat bagaimana kita selamat? Itulah yang dikhawatirkan oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kira-kira ketika kita ditanya, ketika kita berada di alam barzakh tersebut, apakah kita sudah siap menjawab pertanyaan munkar dan nakir? Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh kita selama hidup kita di muka bumi Allah ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Makanya Allah singgung dalam Quran surah As-Sajdah, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Jikalau sekiranya, kata Allah, orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Rabbnya, lalu mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, ya Rabb, kami telah mendengar, kami telah melihat, farji'na, kembalikanlah kami ke dunia ini ya Allah. Jadi orang-orang yang sudah wafat, Bapak Ibu, ingin kembali ke dunia ini. Orang-orang yang sudah mati ingin kembali ke dunia ini. Untuk apa? Salihan inna muqinun, untuk melaksanakan amal saleh, untuk melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ingin bertemu dengan suami, bukan ingin bertemu dengan istri, bukan ingin bertemu dengan anak, tapi ingin melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam yang kedua atau malam yang ketiga sebagian saudara kita Muhammadiyah, maka kita programkan kegiatan kita pada bulan Ramadan ini, bagaimana akhir dari ayat la'allakum tattaqun itu tercapai di dalam kehidupan kita, terwujud di dalam kehidupan kita. Betul-betul kita programkan sedemikian rupa sehingga kita betul-betul maksimal bagaimana Allah, bagaimana Rasul memberikan sebuah yang namanya bonus kepada kita. Sama halnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita yang punya kendaraan, mungkin semoga di sini nggak ada, mungkin nunggu tak bulan yang namanya November Desember. Apa itu, Bu? Pemutihan pajak, supaya dendanya tak ada, supaya balik nama gratis. Maka pemerintah buat program bagaimana di bulan November dan Desember cukup bayar pokoknya saja, dendanya digratiskan oleh pemerintah. Itu pemerintah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Apalagi Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih dan lagi maha penyayang. Maka Allah berikan bonus kepada kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Apa bonusnya? Man qama lailatul qadar, barang siapa melaksanakan pada malam Lailatul Qadar. Man qama ramadana, barang siapa melaksanakan qiyamul lail atau salat tarawih. Man shoma ramadana, barang siapa melaksanakan puasa Ramadan. Akhir dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah, tabarakallah. Maka
Maka kalau seandainya kita Bapak Ibu tidak mau mengambil kesempatan ini, maka kita bagian dari orang-orang yang disinggung oleh Allah. Apa disinggung oleh Allah? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kenapa? Diberikan oleh Allah bonus, tidak mau mengambil bonus tersebut. Diberikan oleh Allah kesempatan diampuni dosa kita, tidak mau kita ambil kesempatan hal tersebut. Lalu Allah menyampaikan, illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak-bapak jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, buat program di dalam kehidupan kita. Qabla subuh baca sekian ayat, ba'da subuh baca sekian surah atau ayat, mau duha laksanakan kegiatan. Tak ada waktu Ramadan ini yang namanya sia-sia, tak ada yang namanya waktu terbuang, tak ada yang namanya tidak tercapai. Bagaimana program-program dalam bulan Ramadan di dalam kehidupan kita itu betul-betul tercapai. Tapi ingat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini penyakit media sosial. Apa penyakitnya Pak? Setiap baca Quran buat status, alhamdulillah siap baca 3 ayat. Setelah solat qiyamul lail, alhamdulillah baru siap solat tarawih. Setelah infak sedekah, alhamdulillah baru siap sedekah dan seterusnya. Simpan itu Bapak Ibu, simpan itu. Jangan kita posting, jangan terlalu kita publikasikan amal ibadah kita kepada manusia. Maka Nabi menyampaikan dalam sebuah hadis, yaitu yang disebut dengan riya. Apa kata Allah? Minta kepada orang-orang yang telah engkau berikan riya kepadanya. Seolah-olah Allah itu marah. Sana kau minta sama orang yang engkau merasa ingin dipuji oleh manusia. Masya Allah. Maka kita tidak mau Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, amal ibadah kita sia-sia. Maka kita jaga program kita bulan Ramadan, kita jaga hati kita. Jika kita jaga anak-anak kita, qu anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka bagaimana insyaallah kita yang hadir pada kesempatan ini insyaallah berkumpul di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan anak-anak kita yang telah meneruskan estafet kepemimpinan, estafet dakwah ini dan seterusnya. Saya alhamdulillah dengan izin Allah, yaitu tahun sekian, entah 4 tahun, entah sekian tahun. Ingat betul saya ketika anak saya usia 4 tahun, yang itu masih di sini dia, tak mau dia belakang. Ingat betul saya, alhamdulillah, walaupun rumah saya dari Tembung sana, maka saya siap-siap bagaimana jangan terlambat. Artinya apa Bapak Ibu, luar biasa jemaah kita di sini, bagaimana kita insyaallah bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya adalah bagaimana kita mempersiapkan program Ramadan ini 1445 Hijriah ini lebih maksimal, dan bagaimana kita mudah-mudahan tercapai la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.